yang maida. Ali Tuhan di Batama namin na makabangsa di Banua Gijang. Di Banua Gijak peho ali Tuhan jenok dodia kana majo warmu di sialanya ali Tuhan na pos dorohan nami na seorang doho di tonga-tonga nami di Tikion ima na marpungu hami ali hatam do na madokon moladong marpungu dua tu luhalak manaringoti guarmu say na di tonga-tonga na si doho alani na pos dorohan nami na di tonga-tonga nami doho di apala Tikion pasaton nami ali Tuhan elek-elek doho Panginoon nami tu adupamu di bagasan perpunguan nami di Bonginom ima perpunguan arisan dong asahunta dos niroha pasaton nami Panginoon nami tu adupamu oleh Tuhan asa di perpunguan nami on ho mana seorang di pikiran do rohanami kan marsabesada asa ho na marhuaso di pikiran doho di rohanami asa marhite-hitei marpangalaho hami hobar tulong ni roham di bagas sa Panginoon ali Tuhan na marfungo hami di bagas niya manami di son amanami si buaya dohot inang burus dega pero na mangukap roha do pikiran na si dari Tuhan na mga liyan nga nanon gabi inganan partangyan alani ali Tuhan pasuma pangisi ni bagason song ni na kapaparanat asa marhiti-hiti pasum toktong na sida mangot dala mangukap pitu ni roha do bagas na sida gabi inganan partangyan tujuluan niya yon so ngani mangha nang hami sa luhut na ali Tuhan dinanayang bigyan namin ali Tuhan hatam na badia na naik pasahaton ni naposom homa na mga raja pikiran nami asa huwat tu si hami na pinangidom siyan ngulo nami si kanupari siya na mamuka sa ato na mangujung ali Tuhan di acara nami yon wasap hami matuho homa na markuaso di bagasan gua na namin Tuhan Jesus Kristus hu buka hami ma ulaw non diyan homa na mga ramuti mauliate marihwali Tuhan. Amin. 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 Mari kita mahita dari nomor 256 ayat 22. Nungata luhamate yang tadi homa. Nungata luhamate yang dibantu Tuhan Yesus ay lahe secara responsuria imanan yenet sian buku Galatia onom ayat sada 1-10 okay. Ima na manguluhon dala eri maruas jahaman hita pagdulo siya bete alea kadongan mulutuk tarsomong jolma mardosa hamu akan nauk teruli di todima paturehon ibana marhite-hite todina lapok alai mataho dirim sutung dohot ho tarujun Masirupan mahamu kemabusan akan nanunugi iman dalam maraloti pakit ni Kristus ay molo di paburmang halak dirina hape swadong di ibana
si Pao Toto diri doi. Alayan makasih mulai ini banda sa lima pujian dada maradokon na asing. Alayadong diganong si Porsanon Nabi. Alayan mapadawadan makalaka kamado kami nasa persawian na pinadahan na ini. Unang hamulilo. Dangulo de bata leaan. Ay iyai bisa burhalak. Ido gotilon na. Ay manalo budarina mangoy dosyan daging nakakabawan. Ay manalo tutodi mangoy dosyan todi magbuat sa lililim na. Alay unang marnalo jahita mabahin na dinggan. Ay namanggotil do hita musay ditikinay. Anggo sopargale hita nuay. Duk mahita. Atong sasadaya yope, kaulaong manaligan di sa lupa, alay mo ng manunata sa kaposyaw. Marinde hita nomor 470 mayat sadar. Dadaaw guru diaw he tadi uma. Dadaaw guru diaw he Jesus Lord napunaaw. Las roha kudung ubege Jesus si pangoluaw dageaw guriaw Jesus na humoko para punaaw tung salelen ang mangolu Jesus do napunaaw. Nalu jaro hurak kay nangos sa dado na tisongon na pas do suara ya ki. Nalu jaro makay na. Tapasada ro hatta tapaudug mariado pa ni debata martangi ang mahita. Ali Jehovah debata nami na marhabangsa di Banua Gijang. Debata nami na hupuji upasangap kami di bugasan guan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Isod kami na hinokok ni punguan ni nahupatupahami di bugasan parsahu taon dos roha eronol 2 Makassar. Las roha nami di parjumpangan nami. Di bugasan hahi pason kami marlas ni roha pajupang dohot ama nang inanami di tongan di bagason. Asima roham tuak katik na mangihut pe. Lehod di hami hahi pason dohot las ni roha. Bui tong hami pajupang masangap magwarmu di parsaoran nami. Tuhan adorak sehudu tihami tangiang pangiduan pangodianon nami. Taktarbain sumardu sahami di ganuptik kini hari-hari ni mulu nami. Asi maroham say pao pumarimasmu. Say sama dosa nami maraduk pedongan nami jolma tarnumubi maraduk poko. Asa tung taruli hami majalo pasu-pasu sian dulu ni habadi omi. Ali amak pardengga basa mauliaten maroha nami ko. Di palumay hoko bro di tonga-tonga ni keluarga nami ganup akay anakon. Ima nangak kapahok pupe. Asi maroha maliamang sian na metro di na magodang. Upasahat kami matujulo ni habadi omi. Tabay pasu-pasu mi Tuhan. Yaka parsikolaan akana meti buri-buri magoda yaka parsikolaan sian partoru sahat tunatumiku pos marohanami asa tarida Tuhan akajol masih utoko pasu-pasu mu makai anakon nami gabi sibuan dame sibuan hati uron sibuan las niroha di tonga-tonga ni akka parsauran nasida yaka nasodapot ulaun dope Tuhan dang paluasom mo na sida madili itikina leher buy na sida dapat parkarejuan dalan ni pagdaraman nauli di pagdalanan ni mulu na sida yak ka naung matoras Tuhan yak ka umur lehonom mo sirokap nito di na sida halak batak na bulju maroha si utok ko asabuy hami marlas ni roha mamuji pasangapok ko
Tuhan mauliate marohanami tuho malas rohanami di tonga-tonga ni parsahutaon nami parsahutaon dos roha pura jumihami masay torok do natar pasu-pasu dia ka umur na masay gadjang ope ale Jehova de batanami ihatuaon ni umur nasida lehonom mo di nasida sabam ni roha hape namasa di ngulu nasida toktong marlas ni roha nasida marsangap mahuarmu marite akka ngulu nagajang nanilehom mo tu nasida tungunang loas hami madele akka na tua-tua namion hami na posesyan nasida buy niya payutihut akka bogas nasida marparange na obar tulomo ni roham aliamakbar ring basa ia tunga doong siyang tunga-tunga ni ruas ni parsahutaon nami parsahutaon dos roha siya na metroli na mabudak ama ng ina naso huboto hami olat tangi yang doamang nataluk buhay buwanon nami tijulon ya badiyaumi pasu-pasu pamatang nasida pasu-pasu akasipangano sinumon na pinangan nasida buhay malu makasahit siya pamatang nasida peut so diboto tanggal so dihilala pos maruhanami aliamang dada pasobom mo sa luhut jolma na makirim hamalumon siyan po asi marohama aliamang masay gudang na nagsipangilon nami ti jolo ni habadiyaw mi buboto hami sa luhut na irari di julom may tuhan detong atongan ni keluarga lepas keluarga punguan parsahutaon dos roha tungunang luas hami maila ala ni parange nami na hurang tingkat buanon nami do Tuhan bangso do negara nami asi marohang dia kahalak batak nadong di parsaoran ni kami masyarakat ni Indonesia pasu-pasu roha pikiran naktor dinami nangak kaulaw nami molotung dang buhay hami patupahon hadamayo tungunang niya kami bosir ni hagut turod di tonga-tonga ni parsaoran nami pasu-pasu roha pikiran naktor dinami asa marsangak warmu markite palangin nami di ngulo nami hupuji hupasangak kami magwarmu aliamang nabasa molo marpungo behami detikyon ni rahut ni holong na syakoy ni rahut ni sadamudar ni halak batak marsangak magwarmu markite hatam na badiya na nagpatrolhason ni amang sitwa nami sitwa selagan pasu-pasu ama nami duhotina nami nakkeluarga na sida asa marlas ni roha na sida pasahat to barita na syakoy marlas ni roha hami tong naubigi sa buhay upayok jalahulaw kami di pardalanan ni ngulo nami ito akatik ko na mangigot marsuara mahuali amang markite amak sitwa nami pasu-pasu pakkobasyon na sida manang nadidiya pe na sida makkobasi tarimot tu barita hamuluan na syakoy salam tutorok na yol manamarlas ni roha mamuji pasangat pukto lehonom muli na sida hakipason nang las ni roha tutik kinamangigot atong pasu-pasu manang bagaso dohot sidi pangisina asa toktong marlas ni roha na sida madok mauliate uhut mamuji pasangat pukto manang nadidiya pe pokparan ni amanami ina nami parbagason toktong maramotamu na sida lehonom muli na sida hakipason dohot las ni roha Tuhan mauliate mariasi dohot kolong ni roham dohot pasu-pasum nasuhasuhatan di pagdalanan namin ganu tungunang luasan madabu tubogasan udah-udah ni portibion tu pagdalanan ng ngulo namin tu hari namang ihud suru tok-tok tim manodang eroha pikiran nakto dinami asa mangulu hami obat tulong mengiroha upuji upasangap kami mabuarmu pangasahon buan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate ma roha nami tuho amen. So, bigay kami kasiyan atas dua kemarin dia mahita siang ede nomor 70 ayat 1 Yesus lehon hatorangan Yesus lehon hatorangan tadi mak Yesus lehon hatorangan hapisaran mangatus sihat kami lehon mata nama dida dohor roha
karuniamu, pertolonganmu, berkatmu, dan banyak sekali hal yang baik yang Engkau telah berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Juga Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami Parsau tahun Dosroa RW 02 Makassar ini untuk beribadah pada malam hari ini. Diam dan tinggallah bersama kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan memberikan hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik, dan semua jemaat-Mu diberi sukacita dan nama-Mu dipermuliakan. Dengar dan sempurnakanlah doa kami, karena kami sudah berdoa melalui dan demi Putra-Mu Kristus Yesus kami. Amin. Amang inang setawi marhat Indonesia mau hal Indonesia itu sudah kan. Anak renungan bagi kita pada malam hari ini dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 1 Yohanes 2 ayat 2. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Abang Inang, mohon maaf natsnya agak panjang karena memang suasananya masih Paskah. Selamat Hari Paskah, Madi, kita saluran. Latar belakang nats renungan ini dituliskan oleh Yohanes, yaitu Yohanes anak Zebedius, salah seorang dari murid Tuhan Yesus sendiri, selama dalam pelayanannya 3 tahun menjelang akhir hayat Tuhan Yesus. Nats ini dituliskan oleh Yohanes untuk menghindari jemaat dari ajaran-ajaran sesat, mereka yang khususnya mengklaim sebagai antikristus, yang jelas diterangkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Para antikristus tidak mempercayai Yesus sebagai anak Allah menjadi penyelamat bagi umat manusia. Jadi ajaran Yesus coba
dihambat dengan mengajarkan ajaran sesat oleh para antikristus tersebut, sehingga Yohanes menuliskan pesan ini pada saat itu. Berita tentang Yesus Kristus disampaikan Yohanes bukan suatu legenda, bukan suatu cerita orang, bukan pula cerita yang dibuat-buat, tetapi benar adanya sesuai dengan fakta, karena Yohanes sendiri selama menjadi murid Yesus 3 tahun ikut melihat, ikut mendengar, ikut mempersaksikan, dan ikut juga mengalami semua peristiwa tentang keberadaan Yesus sendiri, tentang ajaran-ajarannya, dan juga bahkan tentang mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Jadi Yohanes menulis ini ingin menegaskan bahwa serangan untuk menyesatkan pengikut Kristus, bahwa tidak benar Yesus Kristus itu, ingin ingin diluruskan oleh Yohanes dengan isi pesan ini, bahwa Yohanes sendiri mengalami peristiwa bersama Tuhan Yesus. Sebetulnya kalau kita membaca ayat ini sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti. Yang penting kita pun yang tidak mengalami peristiwa yang sama tentang keselamatan Yesus itu sendiri, artinya Yohanes yang mengalaminya, tapi kita percaya, kita telah menegaskan diri untuk mengikut Tuhan Yesus. Hanya saja nats ini sangat penting menekankan bahwa menjadi pengikut Kristus itu, yang telah berkomitmen percaya pada Yesus itu, haruslah hidup di dalam terang. Karena kalau masih hidup dalam kegelapan, apa yang kita percaya itu menjadi sia-sia, bahkan hanya bohong belaka, hanya pendusta. Jadi untuk berkomitmen mengikut Yesus tidak cukup hanya percaya saja, tapi mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus itu, yaitu menjadi terang di dunia ini sebagaimana Yesus adalah terang dunia. Nah, bagaimana kita supaya bisa menjadi terang dunia, seperti menjadi terang seperti dijelaskan dalam nats ini? Tentu saja yang pertama, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan Yesus. Bagaimana bergaul akrab dengan Tuhan Yesus itu? Ya, kita membiasakan diri hidup dalam kerohanian. Misalnya rajin ke gereja, mendengar renungan harian, terus jangan kadang-kadang kan kita, kalau ada orang sekarang kan zamannya media sosial ini, saya rasa kalau ada orang yang memosting renungan renungan atau khotbah, kayaknya kita pada nggak penting amat gitu. Bahkan tabu, bahkan apaan sih kok ini gitu. Tapi kalau beritanya tentang yang heboh kayak peristiwa di Pandeglang baru-baru ini, walaupun kita nggak tahu detailnya atau awal mulanya, langsung kita bereaksi, oh ini. Nah, jadi sebetulnya kita harus membiasakan diri akrab dengan Tuhan itu, ya akrab dengan firman-Nya melalui renungan dan kegiatan kerohanian. Sebagaimana yang kita lakukan arisan, banyak arisan-arisan tabu, kok ngapain sih pakai pertanyaan, ngapain sih pakai kebaktian. Tapi syukurlah kita sekali 3 bulan ada persekutuan ini, supaya kita bisa saling melengkapi. Terus menjadi bersikap, berperilaku sebagai
anak terang ya, ini ternyata perlu melatih diri. Seperti tadi yang saya bilang, memahaminya mah gampang. Ya, Yesus adalah terang dunia, kita mengikut dia, kita menjadi anak terang. Dia benar gampang. Memahaminya gampang, tapi melakukannya ternyata susah. Jadi harus melatih diri. Misalnya saat menghadapi penderitaan, parukilon, bagaimana kita menyikapinya? Minggu yang lalu saya memberikan pelayanan musik duka cita seorang yang masih gadis tapi umurnya sudah 31 tahun, meninggal buru tambunan. Ternyata dia mengalami stroke selama 11 tahun dan cukup menderita sampai ada operasi buka tempurung kepalanya. Menurut yang mandok kata, menyaksikan, memberi kesaksian bahwa yang meninggal ini bertekun dan meminjam istilah halayun tawakal dalam penderitaannya. Kita bayangkan 11 tahun menderita stroke, kebanyakan tidur di tempat tidurnya. Kalau baikan, bawalah aku ke gereja, Pak, Mak, gitu, kalau ketemu hari Minggu. Ajal menjemputnya juga. Tapi banyak orang bersaksi dia telah bertekun dalam penderitaannya. Bagaimana pula dengan orang tuanya yang merawat 11 tahun, mengorbankan waktu, uang, operasi dan sebagainya, meninggal juga. Dan banyak juga orang bersaksi kedua orang tuanya itu tekun, tabah, sekali lagi ikut tawakal juga dalam menghadapi penderitaan. Nah, kita kadang-kadang ada penderitaan sedikit aja udah morong-morong, konsoan, termadili, termadungu-tungu. Padahal cuma sedikit aja yang kita alami, sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya ya namanya anak-anak ya, soal nami agak badal si bata, termuru-muru gitu. Walaupun ya demi mendidik dia, tapi banyak kali kita menghadapi kesulitan yang sedikit sekalipun ternyata belum cukup matang sebagai anak Tuhan. Terus dalam bekerja, dalam berusaha juga ya, saya surprise sekali beberapa hari yang lalu ada teman Facebook bersaksi di postingannya, mereka pengusaha percetakan diajak kerjasama dengan suatu institusi pemerintahan lah, saya nggak menyebutkan, dengan perjanjian harganya di markup sampai 40%. Dijamin aman, tidak terbawa-bawa dalam kasus hukum, dan juga ini nanti berlanjut. Proyek ini bukan sekali jalan, tapi repeat order. Ini kan sangat menggiurkan ya. Nah, saya surprise tadi karena mereka tegas mengatakan tidak, lebih bagus kita ya bekerja sebagaimana adanya, mendapat keuntungan sebagaimana mestinya, meskipun ditawarkan dengan godaan yang sangat menggiurkan itu. Nah, kita kan enggak ya, bukan kita, mungkin kita enggak. Kita kan kalau ada seperti itu dengan iming, ya ayo mari, kesempatan terbuka lebar, kapan lagi. Nah, jadi kan menjadi anak terang itu ternyata perlu melatih diri. Apakah kita melakukannya atau tidak? Saya surprise sekali, mereka tegas mengatakan tidak dan tidak mengambil proyek itu. Terus ada juga hal-hal yang kecil. Nah, misalnya tentang pelayanan musik saya ini. Jadi maksudnya kita dalam perjalanan hidup kita ini perlu melatih diri, perlu merespon sesuatu dengan baik lah ya. Jadi hari Selasa minggu yang lalu, sewaktu saya melayani pelayanan duka cita
gadis baru Rambunan yang di aula HKBP Kebayoran Lama, saya tiba-tiba ditelepon sahabat meminta pelayanan musik duka cita di rumah sakit RSPAD, rumah duka RSPAD. Katanya izin jam 8 malam sudah harus bisa alat musiknya dipakai. Namanya pelayanan duka cita, saya memang selalu prioritas gitu. Namanya juga duka cita, kan rasa sosial kita ya apa. Cuma saya mengkondisikan situasinya seperti ini. Kalau tidak memungkinkan nanti saya kabari. Singkat cerita, sampailah saya karena harus pulang dulu ke rumah, baru mengambil alat ke RSPAD. Jam 19.15 saya sudah sampai, langsung pasang alat. Ujuk-ujuk ada pemain musik lain dari suatu catering yang cukup besar sebetulnya. Mereka ternyata dipesan juga musik. Jadi terjadilah double order musik. Karena saya sudah pasang duluan, ya udah lanjut aja dulu. Gitu. Tapi ternyata musik yang lain yang udah dipesan datang belakangan agak ngotot, kami nggak bisa dibatalkan dan sebagainya gitu. Terus kami juga dihadapkan, loh bagaimana ini? Akhirnya saya sih menyikapinya, ya udah tenang aja. Katanya dipasang malam ini aja, ya udah kita terima aja, kita layani sebaik-baiknya malam ini. Sesungguhnya saya bisa ngotot juga. Saya udah datang duluan, saya udah pasang, saya capek-capek datang dari HKB Kebayoran Lama ke rumah dulu ngambil alat, pasang dulu, memburu-buru sampai begini-begini. Tapi apakah kalau saya ngotot dan meminta Hasunto membatalkan mereka adalah pilihan terbaik juga? Ya saya pikir kalau saya melihat dari sisi keluarga yang mungkin panik dalam kesedihan, memikirkan dan melakukan banyak hal sehingga terjadi miss di internal keluarga memesan musik. Kalau saya nggak masuk ke situasi mereka, pasti saya ngotot. Akhirnya ya udah, saya malam itu aja, ya nggak apa-apa, kita terima aja, kita lakonin. Saya pasang, saya ke gereja dulu sermon, habis sermon saya jemput alatnya. Ya saya bersukacita saja. Tentang musik yang lain yang ngotot, padahal mereka pun sudah dapat orderan catering dalam jumlah yang cukup banyak, tapi ngotot mereka nggak mau dibatalkan. Nah itulah respon kita menghadapi sesuatu. Mestinya kan mereka dalam tanda petik menurut saya kalau hidup dalam terang, ya udahlah baik-baik ke keluarga. Apakah mereka minta diganti pengganti transport karena kan nggak disengaja memesan dua musik, tapi mereka terus ngotot, ya udah kita mengalah saja. Nah maksudnya dalam seperti tadi saya bilang itu, hati saya honestly agak galau waktu itu. Gimana sih, udah capek kok bakal gitu. Tapi kalau saya mengikuti hati saya ini, ya nggak bisa ya. Nanti nggak ketemu dan ngotot-ngototan, apalagi di kedukaan kan, ya lebih bagus lah. Ya udah kita mengalah saja. Nah terus dalam lingkup kita lah sebagai apa di Persaudaraan Nusroha ini kan, bagaimana kita apa hidup dalam terang surgawi lah ya. Nah jangan mengutamakan hak, misalnya harus dikunjungi, harus dibawain apa gitu kalau sakit dan sebagainya, boleh, tapi haruslah lebih mengutamakan kewajiban, misalnya iuran dan sebagainya. Kalau ada kegiatan ikut berpartisipasi dan sebagainya. Nanti kalau terlalu banyak menuntut hak, kok kita nggak dikunjungi baru apa, ya mungkin kan pengurus belum sempat waktunya meskipun kita sudah sakit misalnya 3 hari, ya berkomunikasi dengan baik. Terus sesama kita kan ya harus saling melengkapi, saling membangun. Misalnya kawan kita kan ada yang bisnis apa, menjual sayur, buah, keluarga Simamora. Kalau di WA Group tersedia ini ya, anggur atau mangga atau apa, jangan kita harus antipati, ngapain sih jualan di sini atau ngerepotin aja, nggak dibeli, nggak enak gitu.
Ya kalau memang kita butuh buah dan sayur itu, ya kita beli dari teman kita. Kalau kita ke pasar, ya toh bayar juga kan. Jadi kita membeli usahanya atau bisnisnya kawan kita pun bersukacita karenanya mendapat berkah. Juga misalnya ada yang butuh musik ini, ya telepon Matthews Musik lah. Pasti dapat diskon gitu misalnya. Ya artinya kan kita harus saling kawan, supaya maju kita bisa melakukan apa. Karena misalnya pesan musik orang lain ya bayar juga gitu. Mungkin ada yang bisnis lain, bisnis kuliner, jual makan dan minum. Di tengah-tengah kita, ya kita bersikap open, terbuka dan prioritas gitu, supaya usaha dari kawan kita itu bisa maju dan dia terberkati. Kita pun senang karena ke orang lain juga tadi seperti yang saya katakan, ya toh kita bayar juga. Mungkin ada yang bisnis, ya misalnya yang kecil dari antara kita ada yang Gojek gitu kan. Ya kalau ada anaknya sekolah, misalnya saya kayak si Matthew nggak bisa mengantar atau mamanya, kalau ada dari antara kita yang bisa ojek yang part time gitu, ya kita telepon aja. Hal-hal yang semacam itu yang perlu kita berdayakan, kita biasakan supaya di Parsau tahun Busroa ini kita dipenuhi sukacita. Terus secara khusus buat kita yang arisan ini, gimana kita menjadi anggota dan berperan yang baik dalam arisan. Kan hidup terang itu nggak harus yang heboh-heboh, harus yang istimewa, harus yang besar. Nah misalnya dalam arisan ini kan 3 hal kayak kita nama arisan. 26 kali 200.000, kalau kita hitung secara matematikanya berarti 5.200.000. 5 juta lah, karena yang dapat nggak bayar. Nah kita sikap dalam berarisan ini kan jangan maunya duluan, bayarnya telat, ngerepotin bendahara, nagih-nagih misalnya gitu. Terus kita anggap arisan ini sebagai suatu jalan menolong teman. Menolong teman itu maksudnya 5 juta kan cukup besar juga. Nah nanti 5 besar ini kita perlakukan dia sebagai pinjaman cepat tanpa bunga. Kan kalau kita pinjam online dapat bunga lah, susah ngurusnya, ke bank juga minjam kan susah. Nanti kalau 5 juta, misalnya saya butuh mau bayar uang kuliah si Matthew, daripada saya karena nggak punya uang, saya kan bisa meminta diprioritaskan dapat arisan, dan uang itu bisa saya kelola. Misalnya bayar uang sekolah si Matthew, atau ingin membeli sesuatu, atau bayar kontrakan, atau mungkin harus pulang ke kampung butuh. Nah dengan kita memprioritaskan kawan yang butuh, berarti kita meminjamkannya tanpa bunga, mudah gitu. Kalau kita nggak terlalu butuh, ya kita nggak apa-apa, di belakang aja sampai akhirnya pun kita belum cukup butuh uang, ya itu kita anggap aja sebagai tabungan kita dalam satu periode arisan. Nah, jadi kan seperti itu. Itulah makanya kita berarisan untuk menolong kawan secara tidak langsung. Dan kita harus memahami makna arisan itu seperti itu. Jadi kalau di tengah-tengah kita nanti ditawarkan siapa yang lebih butuh, kita nggak usah saya butuh. Kalau semua butuh ya repot juga. Marilah kita melihat sisi kawan yang lebih butuh, karena dengan demikian kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi saya tidak terlalu panjang lagi. Yang penting kelahiran Yesus, kematiannya menebus dosa kita, sampai kemenangannya dari maut, mengalahkan dosa dan kematian itu tidaklah menjadi sia-sia kalau kita
masih hidup dalam kegelapan. Kita mengaku percaya mengikuti Yesus, tapi kita tidak berusaha hidup dalam terang, katanya kita ternyata pendusta. Bagian akhir dari khotbah ini, nats ini dikatakan bila kita jatuh dalam dosa, karena siapapun yang hidup di dunia ini selain Yesus pastilah dapat jatuh ke dalam dosa. Ya kalau pun jatuh dalam dosa, sadarilah dan bertobat dan mohon pengampunan pada Yesus Kristus. Kita memiliki pengantara pada Bapa dalam diri Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan pengampunan dosa yang sempurna. Namun janganlah hidup dalam dosa, katanya. Jangan hidup dalam dosa, mata-mata itu marlok dosa. Semalam hari Senin saya bukan terpaksa ya mau nggak mau jadi mentornya si Matthew juga menghadapi mata ujian tryout mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Saya sampai kalau dalam WA apa itu namanya, memberi bintang terhadap salah satu soalnya. Sebentar ya, gimana tadi? Oh ini, maksudnya dalam beberapa soal yang kami bahas itu ada di situ disebutkan hal yang membuat suara hati atau hati nurani tidak berfungsi dengan baik adalah perbuatan salah yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Nah, jadi kita kan manusia ciptaan yang paling sempurna, diberikan hati nurani. Hati nurani itu anugerah dari Tuhan sebagai alarm panggorak ini roh. Kalau ada sesuatu yang salah, terus diingatkan hati, jangan. Nah itulah hati nurani itu. Terus, oh iya nggak kita lakukan. Tapi kalau kita mengenyampingkan bisikan hati itu, nggak apa-apa, coba aja dulu, aman nanti. Ya kita lakukan hal yang tidak baik itu kan. Seperti tadi yang kasus kawan ditawarin percetakan dengan markup 40% itu. Kalau hati nuraninya nggak membisikkan, jangan. Dia pasti boleh juga dicoba ya, dicoba aman. Ternyata ini yang benar. Kapan kayanya kita? Nah, jadi hati nurani kita itu menjadi tidak berfungsi dengan baik kalau kesalahan kecil berulang-ulang terus menerus. Ya nanti kita nggak kehilangan bisikan untuk bersikap menjadi terang sebagaimana Yesus adalah terang dunia. Jadi seperti itu saja melatihnya tadi. Ya kita banyaklah kalau saya bilang banyak atau setidaknya menyeimbangkan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan rohani kita dengan kebutuhan jasmani aktivitas kita sehari-hari. So lima akan itu hata di pasu-pasu jala di lokot Tuhan sama tidak masa besar. Amin. Bertanya kita. Ali jauh dari bata mana minami yang jalan marhabang sa di Banua Gijang tertemu pe Bukuji masa kami wali Tuhan ngasih dokter menyeroham empat kulimi horo kami di borminon marhiti hatami napa ingoton kami asa gabi anak hati uron asa marlaba pakokok mudi kami madubus kami sian dosa doa hamatian marhiti nang tarsilang ho di dolo golgata jala hehe musai gulak manguru paduahon kami sian dosa doa hamatian. Saya ajari mahami jala parbubui jala parbisuki kami asa saya toktong mangikuton sudi pangajari omu asa gabi anak hati uron kami ali Tuhan dan tarbayan kami mangulahoni ala saya jujud dia lai kasiguri sami alani marpangiduan kami Tuhan kamu asimaroham saya matotong madongani kami maparbubuhon kami mangulahoni sanubna
Ali Tuhan saat tangamu manang sudi ruas parsau tahun dusro hawan Ali Tuhan asa marhiti parsau tahunon lamtu dihami namasi haolongan namasi urupan saling melengkapi gabi pasu-pasu dihami parsau tahun dusro hawan. Secara khusus kami martanyang tu amang siaturi na menjalani katerisasi sedarion pergugui pamatang na majalo katerisasi pasu-pasu nang proses katerisasi salukupna asa marhiti makorhon hahi saron ni daging hahi mason ni daging na sempurna tu amangi sabuin sehami maklasi roha parsaoran di parsau tahun dusrohawan suang-suang nang amanami nanami na mga ready inganan dihami bain inganan pamuzion dohot UBG hatam na dayai pasu-pasu manami lo inanami na lituan rodi sude kabinokar na be lehom ma ka pasu-pasu makasilas ni roha tu amanami lo dinanami lo sude keluarga so wani matahe kami sude ruas ni parsau tahun dusrohon nunga dipanggil Tuhan amanami na pasalton tangyang pangodianan tuho ali Tuhan tangi homay jala patong may tuhami ganu marsada-sada asala sorohan nami marsana marmulia guaram jalo matang yang namion marhidi anamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di oleh hati di amang itu na magpupuson asa tapasoma-soma dirita tahadaulatong ate. Jadi Maret di mahita, ada daw pa pumupili da sa aya mate. Arong do di sini. Pulang ya. Di nama molusan dok ngolu tadeo ma. Di nama molusan dok ngolu gomorama sakale buasino nang tuna holomi asamar gugumuse bae maau parideanmu asu-asu Sai pinabadia magwarmo, sai Roma harajaumu, sai saut marumaniham di benukon son dan bertujak. Leohan kami sedang mengambil siapari, sai sama dosa sama pari salami, di dosa doman dosa kami. Una kami tu biu tu pangjunan, palua kami siapa ngaku, ai bodoh na puna harajaum, dohot hagugun, roh diasana pun sailing dilelengna. Amin.
Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran itu di perbadia ma, madongani kita saluduna. Amin. Amin. Lalu aku penting.